Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisi Taningrum dari Prodi S1 Manajemen 5B Malang dengan nomor NIM 241222065. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya yang berjudul Oma Dessert. Kenapa saya mengambil judul pertama? Karena saya tertarik pada dessert manis yang tentunya bukan hanya manis saja, yang pasti juga sehat. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan bisnis ini supaya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, untuk itu supaya tidak terlalu lama, langsung saja saya mulai. Untuk membuat bisnis tentunya kita memerlukan beberapa aspek-aspek. Yang pertama ada aspek key partners, yang dimana pihak-pihak yang membantu bisnis beroperasi dengan lancar. Yang pertama ada pemasok bahan baku, di mana mereka menyediakan bahan dasar seperti mangga, sagu mutiara, serta santan untuk produksi menu sagu. Yang kedua ada platform pengiriman makanan layanan seperti GoFood, GrabFood untuk menjangkau para pelanggan. Yang ketiga ada penyedia layanan e-commerce seperti marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Tokopedia. Yang keempat ada mitra logistik, di mana kita juga membutuhkan jasa pengiriman misalnya JNT, dan Si Cepat. Kadang kita juga melakukan pengiriman sendiri. Yang kelima ada pemasok kemasan, yang dimana kita memastikan dessert terkemas dengan baik agar tetap segar diterima pelanggan. Yang keenam ada influencer dan food blogger yang membantu promosi produk di media sosial. Yang kedua ada aspek key activities, yang dimana aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada produksi dan pengemasan, dimana kita memastikan kualitas produk yang kita gunakan itu dengan baik, dan pengemasan juga secara baik dan menarik. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran digital, dimana kita harus menarik lebih banyak para pelanggan untuk membeli produk kita. Kemudian yang ketiga pengelolaan pesanan dan pengiriman, dimana kita memastikan pengiriman dengan cepat dan tepat. Kemudian yang keempat ada manajemen inventaris bahan baku dengan mencegah kekurangan stok. Yang kelima ada customer service, kita memberikan pelayanan yang terbaik melalui media chat seperti WA. Kemudian yang keenam ada analisis data penjualan yang memahami preferensi para pelanggan. Kemudian aspek yang ketiga key resource, yang dimana aset dan sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Yang pertama ada dapur produksi yang efisien dan baik, tentu juga yang steril. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja yang terlatih untuk produksi dan pemasaran. Yang ketiga ada sistem manajemen pesanan dan logistik yang baik, serta yang keempat ada stok bahan baku yang berkualitas tinggi. Kemudian aspek yang keempat value proposition, di mana kita menawarkan keunggulan produk. Yang pertama ada dessert segar, sehat, dan lezat, disajikan dalam kemasan menarik. Kemudian yang kedua terbuat dari bahan alami dan tanpa pengawet. Yang ketiga opsi dessert halal dan vegan friendly, serta yang keempat pengiriman cepat dan pemesanan mudah secara online. Kemudian aspek yang kelima yaitu customer relationship, di mana kita membangun strategi untuk mempertahankan hubungan kita dengan para pelanggan. Yang pertama ada layanan pelanggan yang responsif, yang kedua ada program loyalitas dan diskon untuk pelanggan setia, serta yang ketiga ada giveaway dan promosi di media sosial untuk meningkatkan engagement, serta yang terakhir keempat yaitu ulasan pelanggan untuk meningkatkan reputasi bisnis. Kemudian untuk aspek channel sendiri, yaitu media yang kita gunakan adalah yang pertama ada website e-commerce dan toko online. Yang kedua ada platform pengiriman makanan berupa GrabFood, GoFood maupun Shopee Food, serta yang ketiga ada media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi. Kemudian aspek yang ketujuh yaitu customer segment, yang dimana dia adalah kelompok target pasar kita. Yang pertama ada millennials dan Gen Z yang aktif di media sosial. Kemudian yang kedua keluarga dan pekerja kantoran yang mencari camilan praktis,
Serta yang ketiga, ada konsumen yang peduli pada makanan sehat. Serta yang keempat, ada pelanggan yang menyukai dessert inovatif. Kemudian aspek yang ke-8, cost struktur, yaitu adalah biaya yang harus kita keluarkan. Yang pertama ada biaya bahan baku, produksi, kemasan, dan pengiriman. Yang kedua, biaya pemasaran serta komisi platform online. Serta yang ketiga, biaya pengeluaran operasional seperti gaji karyawan dan utilitas. Serta untuk aspek yang ke-9, yaitu revenue stream, adalah cara bagaimana kita menghasilkan uang. Yang pertama, penjualan produk melalui platform online. Yang kedua, pesanan melalui aplikasi pengiriman makanan. Yang ketiga, penawaran bundling dan diskon khusus. Serta yang terakhir adalah produk eksklusif atau seasonal flowers. Kemudian itu, saya juga ingin menambahkan 2 aspek mengenai bisnis ini, yaitu aspek legal, di mana dengan memiliki izin dari BPOM, menegaskan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diterapkan oleh pemerintah dan terbukti kehalalannya, serta adanya izin PIRT yang memberikan kepercayaan kepada para konsumen. Serta yang kedua yaitu aspek manajemen, di mana Oma Dessert sendiri menunjukkan strategi manajemen yang efektif dengan konsisten memperkenalkan produk baru dan meningkatkan inovasi, dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, juga membangun hubungan dengan para pelanggan yang lebih kuat dengan mereka. Sekian dari presentasi singkat saya mengenai rancangan bisnis Oma Dessert. Jika ada kurang atau lebihnya penyampaian presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.